Ya halo guys, jadi hari ini gue mau bawa si ZX 4RR. Ini motor udah beberapa part sudah gue ganti sih. Kayak yang paling kelihatan nih, knalpot. Terus apa ya? Oh ya, footstep juga udah. Terus ya masih banyak lah part-part lain. Ya, jadi halo guys, gua Dika Husada atau biasa dipanggil Dika ya. Ya, jadi ini motor ZX 4RR gua ambil itu di Bogor ya, di Kawasaki Gunung Slamet di Jalan Baru. Dan kenapa gue ambil motor ini? Ya awalnya gue iseng-iseng aja sih. Oh ya guys, ini by the way vlog pertama gue ya. Jadi maklum ya kalau masih agak-agak canggung gitu, dan gue juga masih bingung mau ngomong apa. Sebenarnya kemarin gue udah buat ini sih, udah buat video gitu sih, ngetes gitu. Cuman gue lupa ngubah settingan GoPro-nya. Lensnya gue lupa ubah jadi apa ya, super view ya kalau nggak salah. Iya, masih pakai yang white gitu. Terus udah gue edit, kayaknya nggak enak liatnya. Ya udahlah, gue buat lagi. Jadi kemarin tuh gue nunjukin kalau ZX 4RR ini itu boleh masuk ke mall ya guys, yang minimalnya 400 cc. Nanti gue tampilin deh footage-nya. Jadi balik lagi, kenapa gue ngambil ZX 4RR ini? Awalnya gue iseng-iseng aja sih guys. Gue lihat di siapa ya waktu itu, Instagramnya Dan Dimas kalau nggak salah ya, gue lupa. Itu ada raffle dari Kawasaki Indonesia. Terus ya udah, scan QR code gitu kan ya, gue scan, gue isi data diri segala macem, dan akhirnya gue nggak dikontak sama sekali sama Kawasaki. Mungkin di notice juga ada nama gue juga enggak kali ya. Ya jadi gue nggak dapat apa-apa, nggak dapat notifikasi apa-apa. Ya udah, ya gue juga cuman iseng-iseng aja sih awalnya. Terus beberapa bulan kemudian gue pikir kayak, aduh pengen beli motor deh. Awalnya sih gue mau belinya ini ya, Z900 ya, karena ya harganya juga masih reasonable, masih under 300 juta. Terus gue iseng lah main ke Kawasaki Bogor ya, Gunung Slamet Bogor di Jalan Baru situ guys. Gue nanya, mbak ada nggak Z900 nya? Terus mbaknya bilang udah habis om, bla 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 bla. Terus gue juga iseng juga nanya, ZX 4RR nya masih ada nggak? Terus katanya juga udah nggak ada om, stoknya terbatas bla bla bla. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, ZX 4RR ini di Indonesia cuma masuk 40 unit ya guys. Gua nggak tahu emang karena dilimitin atau memang kuota impornya cuma dapat segitu atau gimana, gua nggak tahu. Tapi pokoknya cuma ada 40 unit ya di Indonesia, dan di Jabodetabek cuma ada 15 ya katanya. Dan gue dapat satu nih di Bogor. Ya pokoknya singkat cerita, setelah gue nanya itu selang 1 bulan gitu ya, 1 bulan kemudian mbaknya kontak gue lagi, om ZX 4RR ready nih om. Terus gue kayak bergejolak gitu kan dalam hati gue. Aduh beli nggak ya, tapi gue pengen Z900. Cuman yang gue lihat secondnya tuh nggak ada yang
apa namanya, odonya, kilometernya tuh udah tinggi semua ya. Ada sih yang rendah, tapi speksnya gue kurang suka gitu ya, dan harganya juga udah lebih mahal of course. Nggak tahu gue, second motor mau kayak begini secondnya selalu lebih mahal ya daripada barunya ya, karena mungkin emang dapetnya susah kali ya, inden segala macem. Akhirnya setelah gue menyerah cari Z900, ya balik lagi yang tadi, mbaknya kontak gue. Ya udahlah, singkat cerita gue ambil lah ZX4 RR nya. Jadilah begini. Terus kalau ngomongin mesin, ZX4 RR ini berapa ya? Mesinnya itu aduh jalannya. Mesinnya itu 77 atau 78 horsepower gitu ya. Kalau torsinya antara, gue lupa nih torsinya, 38, 39 or 37 gitu ya, Newton meter, gue lupa antara segitu. Dan motor ini sudah tidak standar ya guys, kayak yang kalian bisa lihat dari spionnya aja udah tidak standar. Windshieldnya juga udah gue ganti sih, tapi yang paling kelihatan tuh dan paling kedengeran ya, itu knalpotnya sih guys. Udah gue ganti pakai Aero, Thunder, Titanium. Gue ganti full system ya by the way, tapi headernya bukan dari Aero, headernya gue custom dari 77 Speed Shop Performance. Oh iya, bagi kalian yang punya motor, boleh guys dibawa ke 77 Speed Shop Performance. Ownernya baik banget, namanya Om Sigit, super baik. Gua kemarin, oh iya, gue juga udah buat videonya sih, San Mori sama Om Sigit tuh dari 77. Ditraktir makan gue guys. Tadi bocil tuh minta om geber om. Dari kemarin jalan om geber om geber om. Oh ya, balik lagi buat kalian yang mau modif motor, untuk aksesoris 77 Speed Shop Performance gokil sih guys, gue saranin ke sana. Terus oh ya, motor ini udah nggak standar ya, jadi knalpot tadi udah gue ganti. Of course horsepowernya bakal naik, mungkin sekarang udah 80 horsepower atau lebih, karena gue ganti cukup banyak ya, dari knalpot. Terus air filter juga gue ganti jadi sprint filter. Terus gear belakang gue ganti yang lebih ringan dari WR3. Kenapa nggak Sunstar? Karena yang ngirit budget lah. Gue ganti soalnya cukup banyak. Gear belakang gue ganti pakai WR3, dan rantainya gue ganti Eka chain ya. Jadi harusnya sih horsepower sama torsi agak berubah ya. Tapi habis gue ganti knalpot sih berasa sih guys, lebih narik. Dan selang radiator juga udah gue ganti ya, sama radiatornya, bukan radiatornya maksudnya, sama coolernya gue pakai engine ice. Selangnya gue pakai Sanko apa Samco ya, gue lupa. Ya pokoknya itulah. Oh ya, sama ban juga gue ganti ya guys, pakai Pirelli Diablo Super Corsa V4. Lebih buat belok-belok cornering gitu, lebih asik lah, nggak takut jatuh, kecuali jalanan licin ya, karena bannya agak semi botak gitu. Nggak tahu sih ngomongnya semi botak atau apa lah, pokoknya gitulah ya guys, kalian tahu. Oh iya,
buat kalian yang bandingin sama ZX25R. Emang sih looknya mirip banget ya, hampir nggak ada beda. Cuman kalau kalian teliti ada bedanya ya. Kayak dis depan ini ada 2, of course kalipernya juga 2, terus stikernya ZX4RR, dan ini apa namanya nih, bar N ya kalau nggak salah, itu lebih gede untuk menjaga getaran mesin yang lebih besar juga, of course. Kalau dibandingin sama ZX25R ya of course lebih berisi lah ya, karena ini 400cc juga. Dan gue juga dulu user ZX25R sih, tapi cuma sebentar, cuma sebulan gitu. Tapi gue bisa bandingin lah, lebih narik, lebih enak. Kayak begini nih, narik-narik. Lebih gokil lah powernya pokoknya. Katanya kalau ZX25R itu bawahnya emang sedikit ngempos dulu ya, tapi gue juga udah pernah pakai, emang begitu sih, ada ngempos-ngemposnya dulu ya. Kalau ini berisi sih dari bawah, seperasaan gue ya pakai motor ini. Gue kalau ngaca begini ke depan nih mobil, gue selalu bayangin motor ini kayak ZX10R. Maksudnya lampunya kayak ZX10R yang versi lama tuh. Nggak tahu, kayak mungkin karena gue ngebayangin ZX10R mulu, gue kepengen kali ya. Ya pokoknya gitu deh. Terus kekurangannya, ada kekurangannya juga sih guys motor ini. Kekurangannya bagi gue cuma satu. Selalu dikira ZX25. Kalau orang nggak bener-bener teliti, atau gue nggak berhenti di sebelah orangnya nggak ngeliat gitu, pasti orang ngira ZX25, kecuali orang yang bener-bener ngerti ya. Aduh, lampu merah. Ya guys, gue udah bingung nih mau bahas apa lagi. Sambil jalan-jalan dulu aja kali ya guys, nikmatin suara si ZX4 nih. Tadi minta geber, beda gue geber dikit. Kayak keselak gue. Ada orang nyebrang, waduh, ngeri. Remnya masih standar. Terus kalau ditanya kenapa gue milih ZX4RR sedangkan harganya sudah kayak Moge 600cc yang lama ya, ZX636 gitu ya, karena itu guys jawabannya. Motornya udah lama gitu, udah bekas orang nggak tahu deh, udah diwili-wili kali, udah mungkin nggak tahu lah ada trouble apa, ada PR apa gitu kan. Ada sih yang masih mulus emang ya, cuman gue ya kalau gue beli ternyata nggak mulus gitu kan PR juga gue ya. Sedangkan yang baru ini kan hitungannya baru ya guys, ZX6R yang baru aja udah 300-an, malah di up secondnya di up jadi hampir 400, 380, 390 gitu. Jauh lah guys sama ZX4R. Ya kalau kalian bandingin gitu, baru ketemu baru gitu ya guys. Kalau mungkin motor ini udah lama juga harganya mungkin nggak semahal ini. Nggak tahu juga sih motor-motor sekarang cara ngitung pasarannya gimana, gue juga nggak ngerti ya. Tapi emang sih rencana gue mau ganti motor lagi. Motor ini mau gue jual ya guys. Ini bagi kalian yang berminat nih, motornya cakep banget, terawat, mulus.
parts udah banyak banget yang diganti. Untuk performa sudah lengkap, enggak sih, nggak lengkap kecuali rem ya, tapi untuk lain-lain udah oke lah. Looks, tampilan udah oke. Kurang apa lagi nih guys? Bagi kalian yang berminat, jangan hubungin gue guys, hubungin Om Sigit aja. Karena gue nitip motor di situ, di 77 second part. Ini bagi kalian yang berminat, silahkan kontak Om Sigit ya. Gua rencana mau ganti apa ya? Gua mau ganti MT9 atau mungkin R6 atau R1 gitu ya, atau MT10, tergantung motornya yang bagus yang mana. Gua agak labil soalnya anaknya, jadi sorry ya kalau dealer gitu gue banyak nanya, akhirnya gue nggak beli karena gue labil ya, bukan karena gue main-main. Karena gue udah pengen ini, tiba-tiba ada yang lebih bagus. Ya begitulah ya. Yaudah guys, gue juga bingung nih mau ngomongin apa lagi. Gue takut GoPro-nya keburu habis untuk gue bikin video pure sound lagi di Sentul. Ya jadi tadi kemarin gue udah bikin video gue masuk mall di Bogor ya. By the way gue ini tinggal di Bogor ya guys, ini di Bogor. Gue udah masuk mall Botani Square Bogor, yang minimalnya itu 400 cc, dan ternyata boleh ya, boleh banget masuk situ. Nanti gue tampilin footage ya. Ya udah guys, sampai sini dulu ya. Thank you for watching.